kami kembali menyapa para sahabat semuanya dalam program kami Itu Sapa Pagi. Nah, untuk hari ini edisi Senin 22 Februari 2021 kami akan membaca kembali berita yang ada di koran hari ini. Dan untuk para sahabat semuanya, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Muko dan follow Instagram kami di Radar Muko, karena kami setiap hari akan menyajikan berita seputar Kabupaten Muko dan kecamatan yang ada di Kabupaten Muko ini. Kita langsung aja ke berita utama kita hari ini, yaitu ada vaksin COVID-19 dipastikan aman, Ali tidak ada gejala apapun. Saat ini proses vaksinasi COVID-19 dengan penyuntikan dosis Sinovac masih terus berlangsung hingga tenaga kesehatan. Hingga kemarin dilaporkan sudah 561 tenaga kesehatan yang disuntik dosis. Sampai saat ini belum ada ditemukan dampak negatif bagi penerima vaksin setelah disuntik. Semuanya dalam kondisi sehat dan stabil. Maka isu vaksin ini berbahaya dipastikan hoax. Ketua DPRD Muko Ali Sartini SE, salah seorang penerima vaksin dan bahkan sudah mendapat penyuntikan dosis sebanyak 2 kali, mengaku sampai sekarang tidak ada dampak apa-apa yang ia rasakan. Maka ia memastikan isu vaksin ini berdampak pada kesehatan lainnya tidak benar. Bahkan menurut Ali, setelah divaksin ia merasa lebih percaya diri menjalani aktivitas sehari-hari karena sudah kebal terhadap virus tersebut. Sejauh ini saya tidak merasakan ada perbedaan atau pengaruh terhadap disuntik vaksin. Sebaliknya, kita merasa lebih percaya diri karena sudah kebal dari virus tersebut. Masyarakat tidak perlu takut dengan vaksin ini. Andai nanti sudah datang jadwal vaksin, sebaiknya segera lakukan. Ini merupakan program pemerintah pusat. Tujuannya untuk keselamatan bersama dari COVID-19. Proses penyuntikan sendiri tidak sembarangan, tapi ada cek kesehatan terlebih dahulu. Tidak perlu takut divaksin. Kalau memang nanti sudah datang, segera lakukan. Saat ini masih fokus dengan tenaga kesehatan. Ini masih berhubungan dengan COVID-19 yang ada di Kabupaten Muko ini. Seperti kita ketahui bersama, untuk tahap 1 dan 2 telah dilaksanakan vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Itu sebanyak 561 tenaga kesehatan. Ketua DPRD Muko sendiri memastikan bahwa vaksin Sinovac itu benar-benar aman dan tidak ada efek apapun. Jadi diminta masyarakat untuk selalu cerdas dalam menanggapi semua berita bahwa di luar sana masih banyak berita-berita miring atau hoax yang menyalahgunakan dan menyangkut tentang vaksinasi ini. Kita lanjut ke berita selanjutnya, yaitu Dewan minta Rumjen Bupati dan Wagub dipastikan layak. Menyangkut pelantikan Bupati dan Wakil Bupati baru diperkirakan 26 Februari nanti, DPRD Muko meminta pada pemerintah daerah memastikan semua kondisi rumah dinas dan fasilitas pendukungnya memenuhi standar yang diperlukan sehingga dapat ditempati oleh masing pejabat. Mereka juga menyarankan Bupati maupun Wagub tinggal di rumah dinas untuk memperlancar tugas dan memudahkan koordinasi daerah. Ketua DPRD Muko Ali Sartini SE mengatakan Bupati dan Wagub sudah disediakan rumah dinas dan fasilitas kendaraan lainnya. Tidak hanya itu, termasuk anggaran juga dipastikan ada. Maka harapannya Bupati maupun Wakil Bupati setelah menjabat kelak bisa berada di rumah dinas. Sangat disayangkan jika fasilitas sudah disiapkan dengan anggaran cukup besar tidak dimanfaatkan dengan baik. Kita minta keduanya bisa berada di rumah dinasnya. Ini penting untuk kelancaran tugas dan mempermudah koordinasi. Apalagi rumah ini dibangun dengan anggaran daerah yang cukup besar. Bersamaan, Ali juga minta dipastikan kondisi rumah dinas dan fasilitas pendukung cukup dan layak, karena kabarnya selama ini rumah dinas wakil bupati khususnya jarang ditempati. Alasannya ia dengar disebabkan fasilitas tidak memadai. Paling utama, pastikan kebutuhan listrik dan air terus harus benar-benar terpenuhi. Untuk Ketua DPRD Muko Ali Sartini menyarankan untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, nanti Bupati dan Wakil Bupati dapat menempati rumah dinasnya karena rumah dinas tersebut diberi oleh anggaran daerah. Maka dengan memudahkan urusan kerja dan koordinasi sendiri, maka diminta untuk Wakil Bupati agar menempati rumah mereka apabila mereka sudah melaksanakan pelantikan nanti. Kita lanjut ke berita selanjutnya, itu ada di Kecamatan Penarik. Di Kecamatan Penarik kita ada berita merayakan HUT kabupaten dengan membersihkan masjid.
Dalam rangka memperingati dan merayakan hari ulang tahun Kabupaten Mukomuko yang ke-18, dilaksanakan gotong royong yang dilakukan berupa membersihkan Masjid Baitur Rahmah di Desa Talang Kuning, Kecamatan Trasternjam. Goro dimulai pukul 9.15 WIB. Gotong royong diikuti oleh anggota Polsek Trasternjam, anggota Koramil 042801 Mukomuko, juga hadir Kades Talang Kuning, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan warga setempat. Tidak ketinggalan kasih pemerintahan Kecamatan Trasternjam. Selain membersihkan halaman dari rumput dan sampah, juga mengepel seluruh lantai masjid. Melalui goro ini diharapkan terjadinya hubungan yang baik antara TNI, Polri, dan warga masyarakat. Hal ini disampaikan Kapolres Mukomuko AKBP Adi Arisandi, SH, SIKMH, melalui Kapolsek Trasternjam Ibtu SMO Aritonang SH. Aritonang menyampaikan perayaan HUT Kabupaten tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini tidak ada keramaian baik pasar malam, pameran pembangunan maupun kegiatan lain yang berupa kerumunan. Ia mengatakan masyarakat tetap bisa merayakan HUT Kabupaten dalam bentuk lain. Salah satunya adalah dengan gotong royong membersihkan tempat ibadah ini. Dalam ini masih dalam rangka HUT Kabupaten Mukomuko yang ke-18, Kapolsek Trasternjam, AKBP Aritonang, dan pihak desa dalam hal ini melakukan gotong royong membersihkan masjid ini sebagai wujud kita dalam mengisi hari ulang tahun Kabupaten Mukomuko yang ke-18 ini. Kita lanjut ke berita selanjutnya, itu ada di Kecamatan Ipuh. Di Kecamatan Ipuh kita ada berita Jalinbar berlubang rawan kecelakaan. Jalan lintas barat Bengkulu Padang, tepatnya di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh berlubang. Tahun lalu lubang tersebut berukuran kecil dan semakin membesar. Data berhasil dihimpun, jalan merupakan jalan nasional tersebut telah rusak dalam beberapa tahun terakhir dan belum ada perbaikan. Warga Desa Medan Jaya, Dira Lestari, mengatakan lubang yang sudah sampai setengah jalan tersebut sering memakan korban. Bahkan dalam satu bulan ada saja kecelakaan yang terjadi. Biasanya karena menghindari lubang, pengendara mengambil jalur berlawanan sehingga sering terjadi kecelakaan. Terpisah, pengendara asal Kecamatan Air Rami, Roni Suhendri, mengatakan jika hendak menuju ke kantornya yang berada di Desa Medan Jaya, ia melintasi jalan tersebut. Jika tidak berhati-hati dan menurunkan kecepatan bisa dipastikan akan masuk lubang. Diharapkan warga Desa Medan Jaya pada sekitarnya untuk berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya karena masih terdapatnya banyaknya lubang di jalan lintas Sumatera yang tepatnya berada di Desa Medan Jaya. Diharapkan warga Desa Medan Jaya dan Ipuh dan sekitarnya agar mereka segera berhati-hati apabila melewati jalan tersebut. Kita lanjut ke berita selanjutnya, itu yang ada di Kecamatan Kota Mukomuko. Di Kecamatan Kota Mukomuko kita ada berita warga miskin di Mukomuko mencapai 15.529. Saroni angka kemiskinan menurun. Jumlah keluarga tergolong miskin yang tercatat di Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko pada tahun 2020 mencapai 15.529 keluarga. Jumlah keluarga tergolong miskin di kabupaten ini berkurang dibandingkan dengan jumlah tahun 2019 yang mencapai 16.005 keluarga. Dari jumlah 15.529 warga tergolong miskin di daerah ini pada tahun 2020 hanya sebanyak 12.450 keluarga yang menerima bantuan sosial, baik itu bantuan program Keluarga Harapan atau PKH maupun bantuan sosial sembako dari pemerintah pusat. Warga yang menerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah pusat itu terhitung sampai bulan Desember tahun 2020. Jika dilihat dari data tahun 2020 dengan 2019, jumlah warga kurang mampu mengalami penurunan, kata Kepala Dinas Sos Kabupaten Mukomuko Saroni. Sebanyak 3.079 keluarga dari 15.529 keluarga yang kurang mampu tahun 2020 tidak menerima bansos dari pemerintah pusat. Dikarenakan belum tergolong keluarga yang sangat miskin, karena masih masuk golongan desil 3 atau hampir miskin. Sementara 12.450 keluarga yang penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat sudah masuk dalam golongan desil atau yakni sangat miskin dan desil 2 miskin. Kalau pemerintah pusat tidak membantu warga yang masuk dalam desil 1 dan 2 ini, maka kehidupan ekonomi keluarga yang sangat miskin dan miskin semakin sulit. Untuk itu pemerintah memberikan bantuan kepada keluarga miskin guna meringankan beban keluarganya, terutama keluarga yang mempunyai anak sekolah dan orang yang telah lanjut usia.
dari data terbaru tahun 2020 ini, data penduduk warga miskin di Kabupaten Buku itu mencapai 15.529 keluarga. Nah, data ini dibandingkan tahun 2019 lalu itu menurun. Dari data 2019 itu mencapai 16.005 kepala keluarga. Nah, itu sementara 12.450 keluarga dari 15.029 keluarga yang menerima bantuan pemerintah, baik itu PKH dan bansos. Yang diharapkan dengan adanya bantuan tersebut dapat kembali meringankan beban warga miskin yang ada di Kabupaten Mukomuko ini. Kita lanjut ke berita selanjutnya, itu masih di Kecamatan Kota Mukomuko. Pembayaran insentif nakes tidak terhitung dari April 2020. Dipastikan insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan atau nakes tidak terhitung dari bulan April. Meskipun kasus positif muncul di April 2020 di Kabupaten Mukomuko, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinkes Kabupaten Mukomuko, Desriani SH, bahwa insentif nakes tahun 2020 yang diajukan pembayarannya hanya bulan September sampai dengan bulan Desember, sedangkan untuk insentif bulan sebelumnya dipastikan tidak dibayarkan. Ini masih terkait dengan COVID-19 yang ada di Kabupaten Mukomuko ini. Untuk insentif tenaga kesehatan sendiri itu tidak dihitung dari bulan April, tetapi dihitung dari bulan September sampai dengan Desember, itu sebanyak 4 bulan. Nah, insentif ini dibayarkan karena tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19 yang ada di Kabupaten Mukomuko ini. Oke, sahabat Radar Mukomuko, demikianlah tadi Sapa Pagi kami edisi Senin 22 Februari 2021. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Mukomuko, karena setiap hari kami akan menyajikan berita seputar Kabupaten Mukomuko dan kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko ini. Untuk itu, bagi sahabat yang belum menyaksikan acara kami ini, dapat langsung baca koran Radar Mukomuko hari ini edisi Senin 22 Februari 2021. Baca terus koran Radar Mukomuko karena koran Radar Mukomuko, korannya Mukomuko. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.